Halo semuanya, nama saya Alia. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas apa sih perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai dari perlindungan hukum. Berikut adalah pengertian menurut Andi Hamzah. Nah, makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat, manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Nah, ada pula Simon Jutak yang mengartikan perlindungan hukum sebagai berikut. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Di antaranya yang cukup populer dan banyak didengar itu adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan juga konsumen. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Nah, apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum menurut Jibli Asidik adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini kita akan membahas peran Polri, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan juga KPK. Pertama, ada Polri. Kalian pasti sering bertemu dong dengan anggota kepolisian. Nah, peran yang sering mereka tampilkan tuh ada macam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahan guna narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Selanjutnya, ada Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang. Di antaranya ada di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, ini tugas dan wewenang di bidang pidana.
kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Selanjutnya ada hakim. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan hakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya ada advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Ada persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu dan yang terakhir ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Selain tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Setelah ini, kita akan melihat contoh video berita tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kita beralih ke Jakarta. Alex Usman, terdakwa kasus korupsi UPS, hari ini divonis 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Alex menerima vonis hukuman ini. Alex juga mengakui masih ada tersangka lain yang harus ikut bertanggung jawab untuk kasus korupsi tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Alex Usman hukuman 6 tahun penjara. Mantan Kasih Prasarana dan Sarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat ini juga didenda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Alex dianggap telah melakukan korupsi pengadaan alat pemasuk daya bebas hambatan UPS di sejumlah sekolah menengah atas di Jakarta. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Alex Usman tidak mengajukan banding. Ia menerima vonis terhadap dirinya. Bahwa saya tidak menerima uang sama sekali dari lelang ini, saya tidak menerima sama sekali. Hanya saya tidak ada kewajiban mengganti keuangan negara. Tapi Alex meyakini sistematis nih Pak? Ya nanti biar pada sidang-sidang yang lain, kan pasti ada tersangka yang lain masih ada, biarlah mereka mempertanggungjawabkan pada sidang-sidang mereka nanti. Alex Usman didakwa merugikan negara sekitar 81 miliar rupiah. Total ada 5 tersangka untuk kasus ini. Selain Alex, di pihak eksekutif Pemprov DKI ada Zainal Suman, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Seorang pengusaha juga terjerat. Di DPRD DKI Jakarta ada 2 anggota Komisi E, Muhammad Firmansyah dan Fahmi Zulfikar yang diduga terlibat. Mereka didakwa korupsi pengadaan 25 UPS untuk 25 sekolah pada APBD perubahan tahun 2014. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun materi itu sendiri. Dan terima kasih telah menonton sampai habis. Dadah!